Halo Sobat Luar Sekolah, kembali lagi bareng saya di kelas Startup Series Be a Startup Founder. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya memfokuskan produk terhadap ceruk market kita. Nah, fokus terhadap ceruk market sangat penting untuk membawa produk kita ke arah market yang akan dituju. Memfokuskan startup yang kita kelola berarti kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan oleh market dibanding mengelola market secara keseluruhan. Nah, manfaat apa saja sih apabila kita melakukan focusing terhadap produk yang akan kita lempar ke market? Yang pertama adalah penetrasi produk kita terhadap market akan jauh lebih mudah dan murah dibanding kita berusaha menguasai market secara luas. Yang kedua, ini juga berarti bahwa kita akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berkompetisi dengan para pesaing kita di market yang akan kita tuju. Karena kemungkinan besar, market yang akan kita tuju biasanya tidak terkelola dengan baik. Sehingga produk yang akan kita buat akan lebih mudah diterima oleh market. Pesaing-pesaing besar biasanya mereka tidak akan sadar bahwa kita masuk untuk mempenetrasi sebagian kecil dari market produk mereka, karena mereka akan berpikir kalau kita hanya ambil sebagian kecil dari produk yang mereka buat. Bahkan jika mereka sadar kalau misalnya kita mempenetrasi market mereka lewat produk kita, mereka juga tidak akan peduli karena kita hanya mengambil sesuatu yang kecil dari apa yang mereka punya. Dan biasanya mereka punya hal-hal yang menjadi fokusnya sendiri. Jadi jangan khawatir untuk mempenetrasi produk kita terhadap market-market yang akan kita tuju. Yang ketiga, market yang kecil akan membuat kita lebih fokus untuk memberikan produk dan pelayanan yang jauh lebih baik dan jauh lebih memuaskan dibanding produk-produk yang ditawarkan oleh para perusahaan besar. Ini berarti juga kita bisa mempunyai diferensiasi produk yang lebih baik, yang mana akan membuat para pengguna produk kita menjadi loyal. Yang terakhir, pada beberapa hal setelah mereka loyal, kita dapat menaikkan harga jual pada produk yang kita deliver kepada pengguna. Jadi, kita akan mendapatkan margin penjualan yang lebih besar dibanding kita langsung menargetkan market yang jauh lebih besar dan lebih luas. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh beberapa startup yang memulai produk mereka dari ceruk yang kecil. Contohnya Facebook. Facebook memulai penetrasi produk mereka untuk para penggunanya khusus di kampus-kampus. Kemudian, meluaskan jangkauannya hingga akhirnya seperti raksasa pada saat ini. Kemudian, Amazon yang memulai platform marketplace mereka dari hanya menjual produk buku yang kurang diminati di pasar buku cetak hingga akhirnya sekarang menjadi marketplace online terbesar di dunia yang menjual produk apapun. Alternatifnya adalah kita bisa langsung berkompetisi dengan market leader yang akan kita tuju. Kita bisa membuat produk yang sama, tapi di sisi lain kita bisa buat produk itu menjadi lebih baik. Kita bisa membuat produk tersebut menjadi lebih murah, dan kita bisa juga menambahkan fitur-fitur baru yang lebih menarik. Strategi ini merupakan strategi yang sangat lumrah dan sangat sering dilakukan oleh para founder startup untuk men-challenge para market leader. Tapi, banyak juga startup yang mendeklarasikan di awal bahwa startup mereka, I'm the next Google, I'm the next Instagram, I'm the next WhatsApp, dan sebagainya. Dan tebak hasilnya, sebagian besar dari mereka itu gagal di tengah jalan. Karena mereka mencoba bersaing dengan kompetitor yang dominan di market tersebut dan mencoba untuk merebutnya. Contohnya, ada beberapa startup atau project yang dilakukan untuk men-challenge kompetitor besar. Yang pertama adalah Google+. Bagaimana Google ingin melakukan kompetisi dengan Facebook pada waktu itu dalam hal pelayanan sosial media, dan berakhir dengan project Google+ yang dihentikan dan menghabiskan triliunan rupiah untuk project tersebut. Kemudian Amazon Fire Phone yang diperkenalkan oleh Amazon untuk berkompetisi dengan market leader smartphone yaitu Apple dan Samsung, yang memiliki akhir yang sama, yaitu proyek mereka dihentikan setelah menghabiskan banyak uang dan tenaga. Jadi, saran saya, mulailah membuat produk yang minimum sehingga bisa memuaskan lingkungan kecil kita atau orang-orang tertentu di sekitar kita, karena kita tidak tahu apakah nantinya kita akan menjadi Amazon yang baru, Bukalapak yang baru, ataukah Gojek yang baru. Selamat membuat produk!